Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Eduvo Project. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang soal dan pembahasan TWK HOTS CPNS 2021 Bab Pancasila dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kami semakin semangat membagikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Soal nomor 1. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dan negara, melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara. Merupakan salah satu fungsi dasar negara sebagai A. Pergaulan warga negara, B. Partisipasi warga negara, C. Kegiatan dan penyelenggaraan negara, D. Mediator antar warga negara, E. Pembina negara. Jawabannya adalah A. Pergaulan warga negara. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dan negara, melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara, merupakan salah satu fungsi dasar negara sebagai dasar pergaulan antar warga negara. 2. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai filsafat, D. Nilai abstrak, E. Nilai umum. Jawabannya adalah A. Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian seperti keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika, kebaikan, dan agama yang perwujudannya sesuai dengan hati nurani bangsa karena bersumber dari kepribadian bangsa. 3. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan-hubungan ideologi-ideologi di dunia adalah sebagai berikut. A. Unsur ideologi setiap bangsa, B. Perebutan hegemoni filsafat, C. Perpaduan filsafat dan ideologi, D. Penyaringan masukan ideologi asing, E. Perbandingan perkembangan ideologi. Jawabannya adalah D. Filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi dunia adalah sebagai penyaring masuknya ideologi asing. 4. Akhir-akhir ini Indonesia sedang dilanda maraknya pemberitaan palsu atau hoax. Hoax merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Kini, hoax menjadi tren dan perbincangan dalam kalangan masyarakat. Keadaannya dianggap sangat meresahkan publik yang mana dapat menjadi suatu ancaman perpecahan bangsa. Seiring dengan perkembangan teknologi, media online menjadi sangat berperan dalam menyebarkan suatu informasi. Melihat masyarakat yang mudah terpengaruh tanpa mencari tahu akan kebenarannya dapat menjadi suatu permasalahan. Penyebaran hoax atau isu terhadap Pilpres 2019 menentang sila ke A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Jawabannya adalah B. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita mengajarkan sebagai manusia yang bermartabat agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain. Salah satu contohnya ialah menyebarkan informasi hoax yang bersifat menjatuhkan maupun berisikan hujatan terhadap orang lain. Sebab kita selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa memiliki derajat yang sama. 5. Akibat dari penyebaran hoax bisa berakibat melanggar sila ke A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Jawabannya adalah C. Pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Mengajarkan kesadaran bagi masyarakat bahwa informasi hoax dapat sangat berbahaya karena dapat memecah belah bangsa. Pada sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengajarkan kita bahwa setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu harus selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. 6. Seseorang yang berani menyebarkan hoax berarti menentang sila ke A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Jawabannya adalah A. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
mengajarkan setiap individu harus merasa takut kepada Sang Pencipta saat hendak menyebarkan pemberitaan palsu atau hoax, serta harus dapat mengedepankan nilai kejujuran. 7. Penyebaran hoax adalah perilaku tidak terpuji atau tidak adil karena bisa menjatuhkan martabat seseorang. Hal ini termasuk dalam sila ke A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Jawabannya adalah E. Hal ini tentu menyelewengkan sila kelima, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan secara adil sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sila ini mengingatkan kita agar dapat lebih mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji. Dalam kasus ini ialah bersikap lebih teliti terhadap pemberitaan yang kurang jelas dan meninggalkan segala penyebaran pemberitaan palsu. Hal tersebut akan senantiasa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan serta mencintai kemajuan dan pembangunan bangsa. 8. Perusahaan yang menunggak gaji karyawan termasuk melanggar sila ke A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Jawabannya adalah E. Menunggak gaji karyawan termasuk tindakan pelanggaran keadilan dari lembaga terhadap individu, karena itu melanggar sila kelima. 9. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitupun dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah E. Prinsip sila kelima, keadilan di segala bidang di mana seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi bermasyarakat dapat terwujud. 10. Pancasila memenuhi syarat sebagai Staats Fundamental Norm karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Staats Fundamental Norm adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat berubah. C. Pancasila sebagai peraturan yang mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Jawabannya adalah B. Staats Fundamental Norm adalah kaidah negara yang fundamental. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia. Kedudukannya berada di tingkatan paling tinggi sehingga tidak dapat diubah. Teori Staats Fundamental Norm dikembangkan oleh Hans Nawiecki, seorang ahli hukum berasal dari Jerman. 11. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Kerohanian, B. Filosofis, C. Filsafat, D. Abstrak, E. Nilai umum. Jawabannya adalah A. Pancasila mengandung nilai-nilai hunian seperti keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika, kebaikan, dan agama yang perwujudannya sesuai dengan hati nurani bangsa karena bersumber dari kepribadian bangsa. 12. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemampuan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru, E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jawabannya adalah A. Pancasila dijadikan dasar pembuatan segala peraturan dan hukum karena Pancasila sebagai dasar negara, sehingga segala peraturan yang dibuat tidak boleh terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita akan dicapai negara Indonesia. Dengan memiliki dasar dan ideologi, sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas.
Pancasila dianggap paling sesuai dengan seni dan kebudayaan Indonesia. 13. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Paradigma pembangunan nasional, C. Moral pembangunan, D. Cita-cita dan tujuan nasional, E. Pengamalan Pancasila. Jawabannya adalah C. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. 14. Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah A. Pembangunan harus bersifat pragmatis, B. Pembangunan harus menghormati HAM, C. Pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis, D. Pembangunan harus diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial, E. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Jawabannya adalah A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dapat diuraikan sehingga hasil pembangunannya sesuai dengan Pancasila, antara lain A. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis yang ada. B. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis secara mutlak yang hanya melayani satu ideologi tertentu saja dan mengabaikan manusia. C. Pembangunan harus menghormati HAM. D. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut mereka. E. Pembangunan diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. 15. Adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah contoh A. Kebinekaan Indonesia, B. Hubungan Pancasila yang hierarkis dan piramidal, C. Hubungan antar sila dalam Pancasila, D. Hubungan keadilan dengan Pancasila, E. Hubungan HAM dengan Pancasila. Jawabannya adalah E. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM tentang pergaulan sesama manusia dalam semangat persaudaraan, menunjukkan hubungan HAM dengan Pancasila. 16. Tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat adalah contoh pengamalan sila ke titik-titik Pancasila. A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah E. Sila kelima Pancasila atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki 12 butir inti dalam pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, A. Mengembangkan sikap perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. B. Bersikap adil antara sesama tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak-hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. F. Menjauhi sikap pemerasan pada orang lain. G. Tidak bersifat boros. H. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. I. Tidak bersifat gaya hidup mewah. J. Suka bekerja keras. K. Menghargai karya orang lain. L. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 17. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap 5 tahun sekali merupakan perwujudan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembahasannya, sila keempat butir ke-10 merupakan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan, karena pada asas pemilu sesuai dengan perwujudan sila keempat Pancasila.
18. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah E. Prinsip sila kelima, keadilan di segala bidang, di mana seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi bermasyarakat dapat terwujud. 19. Pancasila memenuhi syarat sebagai taat fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai taat fundamental norm adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat berubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Jawabannya adalah B. Staat fundamental norm adalah kaidah negara yang fundamental. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia, kedudukannya berada di tingkat paling tinggi sehingga tidak dapat diubah. Teori Staat fundamental norm dikembangkan oleh Hans Nawiaschke, seorang ahli hukum yang berasal dari Jerman. 20. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai filsafat, D. Nilai abstrak, E. Nilai umum. Jawabannya adalah A. Pancasila mengandung nilai-nilai hunian seperti keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika kebijakan, dan agama yang perwujudannya sesuai dengan hati nurani bangsa karena bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. 21. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemauan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru, E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jawabannya adalah A. Pancasila dijadikan dasar pembuatan segala peraturan dan hukum karena Pancasila sebagai dasar negara, sehingga segala peraturan yang dibuat tidak boleh terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita akan dicapai negara Indonesia. Dengan memiliki dasar dan ideologi, sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Pancasila dianggap paling sesuai dengan seni dan kebudayaan Indonesia. 22. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai A. Paradigma hidup bangsa, B. Paradigma pembangunan nasional, C. Moral pembangunan, D. Cita-cita dan tujuan nasional, E. Pengamalan Pancasila. Jawabannya adalah C. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. 23. Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah A. Pembangunan harus bersifat pragmatis, B. Pembangunan harus menghormati HAM, C. Pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis, D. Pembangunan harus diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial, E. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Jawabannya adalah A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dapat diuraikan sehingga hasil pembangunannya sesuai dengan Pancasila, antara lain
A. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis yang ada. B. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, secara mutlak hanya melayani satu ideologi tertentu saja dan mengabaikan manusia. C. Pembangunan harus menghormati HAM. D. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut mereka. E. Pembangunan diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. 24. Adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah contoh A. Kebinekaan Indonesia. B. Hubungan Pancasila yang hierarkis dan piramidal. C. Hubungan antar sila dalam Pancasila. D. Hubungan keadilan dengan Pancasila. E. Hubungan HAM dengan Pancasila. Jawabannya adalah E. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini disesuaikan dengan prinsip HAM tentang pergaulan sesama manusia dalam semangat persaudaraan, menunjukkan hubungan HAM dengan Pancasila. 25. Tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat adalah contoh pengamalan sila ke titik-titik Pancasila. A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah E, sila kelima Pancasila atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki 12 butir inti dalam pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari, antara lain A. Pengembangan sikap perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. B. Bersikap adil antara sesama tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak-hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. F. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak bersifat boros. H. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. I. Tidak bersifat gaya hidup mewah. J. Suka bekerja keras. K. Menghargai karya orang lain. I. Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 26. Nilai-nilai yang telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup merupakan Pancasila. A. Kausa formalitas. B. Kausa materialis. C. Kausa prima. D. Kausa historis. E. Kausa finalis. Jawabannya adalah B. Nilai-nilai Pancasila yang telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Baik teman-teman, itulah tadi soal dan pembahasan TWK HOTS CPNS 2021 bab Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.